seperti Jakarta, ya, tidak punya perencanaan, ya, karena waktu itu kolonial bikin Batavia, kemudian in a sudden 1945 Batavia berubah menjadi Jakarta kan, ibu kota, ibu kota ya, yang tidak pernah direncanakan. Kalau ini dari awal udah direncanakan sebagai ibu kota negara, jadi betul. Kita udah punya visi 20 tahun, 30 tahun ke depan lebih terkendali ya Pak, terkelola. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Afud Safri dalam program Berisik, Berita Asik. Nah, meskipun akhir-akhir ini kita sempat membahas transportasi dari segi teknologi, pengembangan dan sebagainya. Nah, kali ini kita dalam program Berisik menghadirkan salah satu tamu yang cukup sering mondar-mandir di layar kaca untuk membahas transportasi massal yang cukup termasyhur di Indonesia, khususnya ibu kota, yaitu MRT. Dan kita sudah kehadiran Direktur Utama MRT Jakarta, yaitu Pak William Syahbandar. Halo Pak Willy, gimana kabarnya Pak Willy? Selamat siang Mas Afud. Pak Willy sebenarnya sangat sibuk sekali ya Pak Willy. Sangat sibuk, tapi karena diminta, diperintahkan, gitu. Kita harus hadir kalau antara. Ini kantor kami loh ini. Ya, senang sekali Pak bisa hadir langsung di kantor. Kita membahas langsung di ring satunya nih Pak, MRT, teknologi dan transportasi nantinya. Nah, langsung aja nih ya Pak Willy. Pak Willy, gimana sih Pak kabar MRT sekarang? Nah, pada awalnya kan gini Pak, sempat diinformasikan bahwa MRT ini proyek yang nantinya optimis rugi di awal-awal. Optimis rugi ya. Bener gak sih Pak? Dan ternyata ada laba bersihnya yang bisa diambil dari situ. Saya konfirmasi nih Pak. Ya, kita betul ketika MRT beroperasi ya, memang prediksi kita ketika kita mulai beroperasi di tahun pertama di 2019 ya, prediksi kita rugi. Tetapi di akhir tahun 2019 ternyata kita untung. Ya. Jadi ternyata ada pendapatan tambahan ya, yang tadinya mungkin tidak diantisipasi pada saat kita mulai beroperasi ya. Tambahan tapi tidak antisipasi itu? Ya, karena basically kalau perusahaan transportasi itu pendapatannya dari tiket. Betul. Ternyata pada saat kita mulai mempersiapkan, kita melihat peluang-peluang untuk mendapatkan pendapatan dari non-tiket, non-fare box revenue. Naming right misalnya yang kita lihat, ada penamaan station, hak penamaan station, iklan, ya. Kemudian telecommunication, digital system, ya. Kemudian retail system yang kita dapatkan ya, dan itu yang kemudian membuat ternyata perusahaan di tahun pertama itu langsung membukukan keuntungan gitu ya. Berapa sih Pak diinformasikan di tahun pertama itu saya kira sekitar 100 miliar. 100 miliar rupiah tahun pertama. Margin plusnya ya. Laba bersih perusahaan ya. Okay. Kemudian di tahun kedua COVID mendera ya. Di situ kita ternyata tidak mendapatkan keuntungan karena memang ketika itu seluruh faktor-faktor produksi itu practically tidak, tapi kita tetap survive. Nah, di tahun ketiga di 2021 kembali perusahaan membukukan keuntungan ya, laba komprehensif ya. Oke, Pak Willy, ternyata MRT laba bersihnya cukup besar lah Pak untuk membangun banyak kos-kosan misalnya. Tadi yang laba bersihnya ternyata bisa sampai miliaran, bahkan menyentuh triliunan gak sih Pak laba bersihnya? Belum. Kita kan memang bisnisnya itu adalah layanan transportasi publik. Jadi indikator utama itu lebih kepada indikator utama lebih pada bagaimana memastikan pembangunan layanan operasi itu maksimal. Bahkan memberikan dampak pada kota-kota lain. Nah, ini Pak, di Indonesia. Mengenai kota lain, bahwa success story atau capaian MRT sendiri kan ini kita harapkan bisa menginspirasi. Dan kita harapkan yang juga kota-kota lain, bukan hanya Jakarta, memiliki MRT atau transportasi publik yang memadai seperti di Jakarta. Nah, ini gimana Pak yang diharapkan nanti? Jadi pengalaman ini rupanya didengar ya banyak ya. Jadi ada 10 kota-kota besar dan hari ini ya misalnya kita kerjasama sama Palembang yang sudah punya LRT,
Bali ya yang ingin ada LRT Makassar ya. Kemudian juga ada beberapa kota di sekitar ya di Bodetabek ya yang ini ya. Yang memang melihat ya saya kira begitu ada MRT lifestyle kehidupan kota berubah. Jadi memang mungkin bukan tidak harus selalu MRT, tapi prinsipnya adalah transportasi publik. Kalau kotanya kecil ya, kalau bikin MRT kan terlalu besar, investasinya terlalu besar ya. Tapi kalau dia bangun mulai dengan LRT ya ini kota-kota seperti Palembang, Medan misalnya, Makassar, Bali ya, itu size-nya LRT. Dan sekarang mereka punya interest ya, jadi kita udah koordinasi dengan beberapa kota-kota tersebut untuk mulai mengembangkan ya. Dan saya bilang gitu, nggak usah jauh-jauh, jangan belajar lagi ke Jepang karena kalian udah punya di Indonesia udah punya Jakarta, belajarlah kepada Jakarta ya, yang pahit-pahit dulu ketika membangun, tapi pengalaman ini sekarang bisa kita tularkan dan belajar nggak usah jauh ya, belajar dari kesalahan kita, belajar dari juga kebaikan-kebaikan yang udah kita dapatkan. Pemkot mana nih Pak yang udah nyolek Pak Willy nih untuk spill dong bisa di ini, kotaku juga. Ini langsung langsung jualan iya dong, ini. Langsung dong. Pemkot mana kita hari ini ada koordinasi misalnya dengan Bali. Kemudian Sumatera Selatan gitu ya, karena di sana ada LRT dengan Palembang, Makassar gitu, Sulawesi Selatan gitu ya, di situ kan ada pembangunan kereta juga ya, itu 3 kota ya. Tapi kemudian ada beberapa yang juga kita misalnya di Tangerang ya, Tangerang Selatan itu udah cukup lama. Bisa nyambung nanti ya Pak? Bisa nyambung dari Lebak Bulus itu ya kita dorong ya. Kemudian MRT-nya kan juga akan masuk ke area Jawa Barat dan Banten gitu ya otomatis. Jadi itu sih yang sekarang ini kita coba. Bali berarti ya Pak salah satu yang sudah. Bali. Apakah sudah sampai mengobrolkan roadmap jalur atau? Bali itu kan memang sudah dibantu ya. Ada satu negara yang bantu ya, belum saya sebutkan tapi bantu dan memang datang ke MRT mengatakan bagaimana kalau kita bisa bantu ya. Saya bilang kita terbuka untuk membantu. MRT Jakarta ini cukup bahkan kemarin ke Vietnam pun transportasi metro ketika mau dibangun minta. Oh berarti Pak Willy udah dicolek di Vietnam juga? Vietnam juga untuk kerjasama dengan karena di situ ada proyek JICA. Jadi ya karena ini adalah salah satu contoh model proyek yang sukses ya kerjasama pemerintah Jepang dan Indonesia itu contoh itu bisa dipakai gitu. Jadi saya bilang ya kalau ya di Indonesia dipakai juga dong gitu. Kita bisa ini jangan cuma keluar aja gitu. Persoalan kenapa kita susah membangun Jakarta karena di bawah ini sudah terlalu crowded ya. Kita bebasin lahan jalur aja di bawah itu udah macam-macam. Kalau di IKN practically kosong gitu ya. Tidak ada sehingga kita bisa mendesain sesuatu yang ideal.